Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih dengan kami dari podcastnya Bore Up, ceritanya anak futsal. Kali ini kita kedatangan narasumber dari tim akademinya Futsal Kota Tangerang. Biar lebih jelasnya, kita langsung aja berkenalan dengan narasumber kita. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Bisa diperkenalkan dulu nih ke teman-teman futsal. Siapa nama Abang gitu. Ceritanya bagaimana ya? Sampaikan aja, Bang. Siap. Silakan, Bang. Siap. Perkenalkan, saya Andri Suratman dari Merpati Muda, Sekolah Futsal Merpati Muda. Dan saya sebagai owner dan juga sekaligus sebagai pelatih. Oke, tuh, ya kan? Jadi yang kita datangin ini udah mencakup semuanya, pengurus, manajemen tim Merpati Muda, sekaligus pelatih. Merpati Muda tinggal di mana, Bang? Lokasinya, Bang? Untuk home base-nya memang awal kita itu terbentuk di 2016, ada di perumahan Geria Merpati Mas. Oh, 2016. Perumahan Geria Merpati Mas. Lambat laun semakin berkembang, kita pindah lagi ke Gor Total. Ya. Mulai 2024 kita pindah lagi ke Green Apple Kota Bumi karena memang di Gor Total sudah dibatasi untuk waktu sewanya jadi dia tidak bisa sampai malam. Akhirnya kita memutuskan untuk pindah home base lagi. Sekarang kita berada di home base Green Apple Kota Bumi. Green Apple baik lagi ke awal ya? Enggak ke awal. Dia sewa. Oh, sewa. Lapangan sewa. Ya, jadi terakhir ini di Kota Bumi. Kota Bumi, Green Lake. Oke. Green Apple. Apple. Green Apple Futsal. Masuknya Kota Bumi. Iya, masuknya Kota Bumi. Kota Bumi itu kota apa kabupaten ya, Bang? Kota Bumi itu masuknya ke kabupaten. Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang. Oke. Nah, nih teman-teman futsal yang berdomisili di Kabupaten Tangerang, khususnya di Kota Bumi, bisa merapat langsung nih ke akademinya Bang Andri Suratman di Merpati Muda. Ada ini, Bang, ya, sosial media atau di Merpati Muda bisa disampaikan, Bang? Untuk sosial media kita ada di IG, di Sekolah Futsal Merpati Muda. Kita hanya ada IG sih. Hanya ada IG. Untuk Facebook atau TikTok kita nggak mainan itu. Nggak kayak anak sekarang ya, Bang? Iya, benar. Iya. Oke, sebelum kita masuk ke materi inti nih, Bang, nih bicara tentang spesifiknya Merpati, ada berapa sih, Bang, kepelatihan di Merpati atau pelatih dari Merpati itu sendiri, Bang? Pelatih Merpati memang kebanyakan ya asisten. Kebanyakan asisten pelatih. Untuk pelatih kepalanya saya sendiri. Jadi kita ada di U10 ada satu asisten pelatih sekaligus pelatih kiper. Di U13 juga ada satu pelatih kiper sekaligus asisten. Di U16 pun sama gitu. Dan semuanya kurang lebih ada 5 staf pelatih. Jadi Abang nih dirtek atau pelatih kepalanya? Pelatih kepala. Jadi semuanya asisten. Langsung terjun menangani tim dari U10 sampai U16. Oke. Gitu. Yang kerja di lapangan berarti Abang langsung atau asisten? Yang kerja di lapangan saya langsung. Berikut Abang. ada asisten. Berikut sama jadi setiap asisten. kita latihan itu 2. Setiap latihan kita ada 2 pelatih kepala asisten gitu. Dan asisten ini juga pelatih kiper. Oke. Ada berapa kategori, Bang, di Merpati Muda? Di Merpati kita tuh di U10, U11, U13, U16 sampai di U16. Ada 4 ya? 4. Ada 4. U10 sama putri satu lagi. Jadi kita tuh ada latihan Sabtu Minggu sore itu untuk U10, U11 dan putri, beberapa aja putrinya gitu. Nah, latihan di Jumat dan Sabtu malam itu U13. Latihan di Senin dan Rabu itu U16. Dan kita juga ada latihan tambahan untuk pemain yang ikut liga. Itu di hari Selasa itu U11
U11, Sentul dan juga Liga Sentul dan juga Liga API U13. Ya, ya. Tapi kalau untuk U16 kita tidak ada latihan tambahan. U16-nya. Ya. Kalau untuk anggotanya jumlahnya ada berapa Bang? Kira-kira Bang? Jumlah sampai kebetulan kita juga pakai absensi dari apa? Dari aplikasi. Nah, kita menggunakan absensi aplikasi. Di sini ada jumlah siswanya kita kurang lebih 87. Nah, jadi buat kurang lebih 87 buat siswa. teman-teman tuh ya, Merpati Muda lumayan banyak anggotanya, jadi enggak kesulitan teman-teman buat mencari teman di futsal Kota Bumi khususnya ya, karena banyak kategori usia juga. Mungkin ada teman-teman kalian juga yang ada di akademi tersebut gitu. Ya. Nah, kalau untuk berdirinya Merpati nih Bang, berdirinya Merpati itu maksudnya Abang sendiri punya gagasan ide gue mau bikin akademi lah gitu buat nyalurin wadah anak-anak, atau punya teman partner kerja sepemikiran, akhirnya kebentuklah tim Merpati Muda ini. Ya, sebenarnya memang dibilang ini ketidaksengajaan. Gitu. Ketidaksengajaan. Pertama memang saya juga dulunya aktif di sepak bola, setelah tahun 2016 ya udah mulai uzur lah, nggak kepake lagi di bola gitu kan. Nah, dari Pak RW ya kan, Pak RW di Merpati, Geria Merpati Mas di perumahan, ya udah nanti itu pegang anak-anak aja gitu katanya, suruh ngelatih futsal. Kebetulan ada lapangan outdoor di PPD. Nah, ya awal dari situ terbentuknya Merpati Muda. Jadi awalnya sepak bola dulu? Enggak, futsal. Oh, awal langsung futsal. Langsung futsal. Nah, itu Pak RW tersebut bisa nyuruh abang tuh gimana, karena ngelihat lingkungan RW-nya itu banyak anak-anak kecil atau? Ya, banyak anak kecil, dan juga memang saya juga aktif juga di lingkungan. Karena Taruna bukan? Bukan, kemudian Pak RW juga teman main bola gitu. Teman main bola, akhirnya ya suruh bantu apalah, anak-anak suruh diarahin lah gitu. Sudah katanya diarahin biar bakatnya itu tersalurkan gitu. Ya memang saya juga mau awalnya itu ya hanya lingkungan perumahan aja pemainnya. Ya, gitu. awalnya ya, tapi lambat laun dari kampung sebelah lah, kampung sebelah ya, dari perumahan sebelah itu ada yang join ikut. Nah, akhirnya lama-lama ya berkembang seperti sekarang. Dan sekarang siswa itu jarak radiusnya lumayan jauh juga sih dari lokasi latihan sekarang nih. Yang terjauh mungkin bisa dari Cibodas, dari Rajek pun ada. Oh, gitu. dari Raja. Ya, Sepatan itu Jatiwung ada ya. Ya, sekitaran situlah. Gitu. Berarti karena RW nih ya, karena asal muasalnya karena ada Bapak RW setempat yang memang melihat potensi anak-anak ini ada memadai, nggak terarah lah ya. Coba dipanggil Bang Andri untuk mendorong anak-anak ini biar lebih sehat lah gitu, terbentuk gitu. Kalau di Merpati itu sifatnya, maaf nih Bang, mereka tuh datang per sesi latihan gitu, maksudnya atau ada iuran bulanan ke sih? Oh, untuk administrasinya kita di sesi latihan ada per datang, ada iuran latihan, per bulan juga ada iuran per bulannya. Gitu. Jadi nggak semua langsung dibebankan ke iuran bulanan, kita bagi lagi ke iuran latihan gitu. Nah, kalau pengurusnya nih, manajemennya Merpati itu ada berapa orang, Bang? Manajemennya ada dari kebetulan saya juga dibantu sama istri sebagai adminnya. Dia admin untuk menangani pembayaran gitu. Satu orang itu untuk adminnya. Satu orang. Untuk admin satu. Terus yang lain yang ngurus apa-apa gitu ada juga Bang? Apa pelatih asisten tadi? Perlengkapan. Iya, perlengkapan. Perlengkapan itu ya sama asisten dan juga kita berdayakan juga anak-anak gitu. Ada sekretariat gak Bang di Merpati? Punya sekretariat?
Untuk sementara belum ada sih. Belum ada? Gitu. Insya Oke. Allah mungkin next project ke depan mungkin bisa Amin. dipikirkan gitu. Iya. Nah, jadi teman-teman bisa apa namanya jelas nih, Bang Andri sendiri selaku manajemen sudah menyampaikan ada iuran bulanan dan juga ada perdatang, dan juga SDM-nya sudah banyak dan pelatihnya juga memadai gitu. Jadi teman-teman bisa apa namanya gabung ke Akademi Merpati nih, khususnya yang Kota Bumi. Satu lagi untuk Ya, Bang. masalah administrasi, kita juga ada memakai aplikasi. Jadi kita pakai aplikasi seperti ini untuk semuanya. Abang bisa tunjukin aja langsung Nah, tuh. ini aplikasi Teman-teman seperti bisa. ini. Jadi semuanya tertata rapih, absensi, latihan. Di sini ada iuran latihan juga ada, untuk langsung bayar, cetak kwitansi pun langsung ada. Jadi ketika ada yang bayar iuran bulanan, langsung kita kirim cetak kwitansi. Tidak dikirim pun tidak masalah sebenarnya, karena setiap orang tua mempunyai akun anaknya Oke. gitu. Jadi dia bisa melihat di situ ada rapot anaknya, di situ ada kehadiran anaknya selama sebulan, berapa kali nggak hadir di situ ada. Ya. Bang, diminum Bang. Siap ya. Jadi kalau misalkannya nggak absen pun nggak masalah, atau memang wajib mereka untuk absen? Kalau absen sendiri gitu maksud saya, atau dari admin sendiri yang isi gitu? Oh, kalau untuk admin absen ini yang isi dari pelatih. Jadi ketika ada sesi latihan, nanti si pelatih ini yang absen nih, di checklist aja nih yang datang siapa, yang tidak hadir siapa. Gitu. Di aplikasi itu ya? Di aplikasi, dan biasanya untuk pemain yang tidak hadir latihan itu izin di grup WA. Gitu. Karena memang kita himbau untuk yang tidak hadir latihan untuk melakukan izin atau informasi itu, untuk memberikan informasi ketidakhadiran. Oke. Kalau terhitung dari sekarang nih Bang, sudah berapa tahun nih Merpati berdiri sampai tahun ini? 2016 ke Berarti 2025, kurang lebih 8 tahun nggak ya? 9 9 ya, masuk 9. 9 tahun ya? Iya, kita di September. September. Kalau ada anniversary-nya biasanya gimana tuh Bang? Tanggal berapa sih berdirinya, Abang inget gak tuh? 24 September. 24 September 2016. Itu kalau misalkannya akademi anniversary-nya Merpati itu biasanya yang pernah Abang buat itu apa gitu kegiatannya? Anniversary Merpati itu yang buat kita juga ada komite. Oke. Kita ada komite siswa. Nah, ini yang ngurus kalau memang ada anniversary atau ada liga, kita misalnya ikut liga nih. Nah, itu ada andil komite nih yang menyediakan konsumsi, yang menyediakan vitamin buat anak-anak, ini dari komite gitu. Jadi pelatih pure ngelatih aja, tidak mengurusi perlengkapan untuk saat liga. Nah, terus untuk anniversary dari komite siswa juga yang membuat acara gitu. Tidak hanya anniversary, kita juga ada acara misalkan halal bihalal ketika habis lebaran gitu. Nah, ini dari komite siswa juga yang membuat. Oh, jadi Abang serahkan ke mereka lah ya mau apa kegiatannya Betul. Selama 9 tahun itu yang didapat di akademi itu prestasi terbaiknya itu apa Bang? Prestasi terbaik mungkin tahun lalu juara 2 ya, U13. Di mana tuh Bang? Apa eventnya? Event Liga AFI U13, Liga AFI, Tangerang 4. Terus kita ada juara juga turnamen AFK, juara 1 U12. Ada juara 1 beberapa kali U13 juga tahun-tahun sebelumnya. Kadang sudah lupa juga sih, karena memang yang kita tekankan di sini bukan prestasi gitu. Jadi justru sebenarnya piala di rumah pada nggak ada. Lah, pada kemana tuh Bang? Ya udah diserahin aja sama Dititip siapa anak-anak gitu yang gitu, mau, orang gitu. tua yang bawa Iya, ke rumah gitu ya. betul. Oh iya. Ya berarti benar nggak nggak ada sekretariat juga kan, Iya, jadi nggak ada tempat buat naro lebih banyak perlengkapan.
Gitu. Nah, selain tadi tuh Abang nyebutin AFI sama Liga AFK, ada gak kompetisi yang di luar itu yang Merpati ikuti? Untuk 2025 baru pertama ini kita mengikuti Liga Sekolah Futsal yang berlokasi di Sentul. Oke. Itu untuk U12. Itu masuknya Jawa Barat dong? Sentul, Bogor. Iya, masuknya betul. Acaranya independen atau independen dari apa Bogor sendiri, futsal kota Bogornya bukan, gitu buat? Bukan, independen. Independen. Bang Teli, Teli Sandria yang buat ini acara gitu. Liga ini. Itu udah baru sekali Merpati ikut atau? Untuk tahun ini memang baru mulai Liga Sekolah Futsal ini. Tahun ini mulai kita Liga Sekolah Futsal ini berjalan selama 1 tahun. Jadi mainnya setiap bulan, 1 bulan sekali di akhir bulan. Gitu. Jadi mau tidak mau ya kita ke Sentul itu sebulan sekali. Ya. Untuk di apa namanya di akademi itu sendiri Bang, Abang udah 9 tahun nih, ya kan? Saya kira sudah lumayan lama lah, tahun 9 tahun itu untuk ngebangun sebuah akademi, gitu. Biasanya yang dihadapi itu Abang sebagai pengurus itu masalahnya seperti apa sih Bang? Di akademi itu yang biasa terjadi atau sering Abang hadapi gitu, Bapak mendirikan sebuah akademi futsal. Pemain yang tahu-tahu hilang. Oke, datang terus pergi. Datang, gitu. ya memang karena kita awalnya di awal kan kita nggak ada sistem absensi yang rapi, ya kan. Kalaupun ada kita pakai hard copy, ya kan. Terkadang ke cek atau tidak gitu. Nah, banyak pemain yang memang ketika latihan ada sebulan kadang 2 kali doang latihan. Nah ini yang jadi masalah problem buat kita mau mengembangin mereka tapi cara latihannya juga mereka salah-salahan ngomong enggak. Terus yang kedua ketika usia-usia remaja di U16 atau U17, nah problem saya melatih ini banyak kan di acara itu di usia-usia itu. 16, 17 yang mana banyak pemain tujuannya hanya ingin prestasi gitu. Sedangkan dari segi latihannya pun tidak konsisten. Gitu. Ketika baru berjalan 2 pekan, 3 pekan mengalami kalah terus, ya mereka banyak kan hilang gitu, tidak semangat lagi atau tidak mau melanjutkan liga gitu. Ini problem dan pernah saya hadapi di Liga U17 dan ada beberapa liga yang seperti itu. Nah dari awal terbentuk berjalannya Merpati Muda ini, terus asal muasalnya, nah saya ingin tanya nih Bang, bagaimana Abang merekrut pelatih-pelatih yang ada di Merpati itu sendiri? Caranya bagaimana nih Bang? Yang pertama memang dari kenalan aja, kenalan dari lingkungan di Geria Merpati Mas juga, ada beberapa yang masuk dan juga dari beberapa teman aja. Gitu. Dari Pak RW tadi nggak nitip? Enggak, Bang Andri tolong ini nih. Karyawan saya ini untuk gitu. Sekarang memang Merpati Muda sudah lepas juga dari manajemen dari KRW-an. Gitu. Jadi udah jalan sendiri lah. Udah jalan sendiri. Gitu. Banyak sponsor dong Bang ya, 9 tahun. Alhamdulillah sponsor 0. Oh 0. Hebat juga nih Merpati. Sponsor 0 karena memang ya mungkin dari sayanya juga kurang wawasan mungkin untuk masalah sponsor ini. Jadi sampai saat ini Merpati belum ada sponsor. Ada beberapa sih tahun-tahun sebelumnya ada beberapa memang ada sponsor, tapi sponsor secara independen aja, maksudnya sponsor kalau bahasanya ya bantuan aja lah. Bantuan. Ya, sukarela lah ya. Sukarela bantu Merpati. Betul. Nah mungkin dari para owner nih, para pengusaha besar bisa lah sedikit-sedikit bantu untuk futsal Merpati Muda ini yang berdomisili di Kota Bumi. Masalah yang dihadapi kalau ngebangun tim, suka dukanya Abang nih selaku pendiri ya.
pendiri merpati itu biasanya kan kita ngadepinnya kayak ya tadilah kalau pemain kan keluar masuk gitu kan, kalau manajemen ya maaf dah misalkannya kekurangan biaya gitu, anak-anak harus pergi jauh, harus apa gitu. Biasanya masalah seperti apa sih Bang yang sering hadapi Abang ngebangun akademi ini? Ya kalau sekarang syukur alhamdulillah ya berjalan lancar nih kalau untuk sekarang. Tapi memang awal berdirinya Merpati memang banyak apa ya terseok-seok lah. Nah, itu banyak masalah, banyak problem ya, seperti iuran dari pemain yang nggak jelas gitu. Ada yang iurannya kadang ada kadang enggak. Kadang ketika kita lagi jalanin liga juga sampai nombok-nombok gitu. Ada juga seperti itu. Apalagi dari pemain-pemain yang kategorinya usianya sudah remaja nih, gitu 16, 17. Nah, itu kita masih lebih banyak nomboknya, gitu. Lebih banyak nomboknya karena dari mereka yang kita sudah tentukan iuran misalkan untuk liganya berapa nih, dia hanya bayar mungkin setengahnya atau nggak bayar sama sekali karena ya kita juga nggak tega juga kan untuk nge-push mereka gitu. Akhirnya mau tidak mau, gitu. Berarti kembali lagi masalah biaya ya Bang ya. Iya. Memang harusnya kepedulian dari khususnya di kabupaten kota Banten ya, khususnya kota Tangerang ini ya memang harusnya pemerintah coba untuk bantu perkembangan futsal di Tangerang ini, karena kan kita tahu ya Bang, karena di Tangerang ini, Banten ini khususnya di Tangerang sudah besar ya kan, banyak juga kompetisi yang dijalankan, dibuat, banyak juga anak-anak berlatih di tempat rumah-rumah futsal gitu kan. Jadi harusnya kepedulian pemerintah juga jangan cuman ngebangun lapangan futsal fasilitas, coba untuk secara biaya akademinya tolong bisa diperhatikan gitu. Terus banyaknya kursus nih Bang. Iya. Kita kan tahu Abang sendiri udah level berapa nih? Saya level 2. Level 2, level 2 AFC ya. Abang kan sudah level 2. Sorry. Level 1. Level 1 AFC. Nah, kan udah banyak nih, maksud saya tahunya nih banyak daerah-daerah itu sudah buka license khusus pelatih. Nah, menurut Abang nih, kalau kita mau jadi pelatih gitu, seberapa penting sih seorang pelatih itu memiliki lisensi? Ya penting, menurut saya lisensi itu sangat penting untuk pelatih. Pertama juga untuk meningkatkan kepercayaan diri pelatih tersebut, gitu. Dan juga banyak pembelajaran dari kursus lesson untuk nasional, apalagi untuk level 1 AFC itu udah banyak pembelajaran yang memang ketika kita tidak mengikuti kursus mungkin tidak tahu gitu. Mungkin kita tahu tapi secara otodidak gitu. Tidak ada metode yang tepat. Kadang kalau ngelihat di YouTube doang nih misalkan, ya awal juga saya jujur aja, saya sebelum lesson nasional ya kan disuruh Pak RW megang itu kan kita nggak punya lesson ya kan, punya dasarnya hanya berdasarkan pengalaman saya sebagai pemain. Oh, dilatih dulu begini nih gitu ya kan. Nah, ketika kita sudah mengikuti kursus, oh ternyata banyak nih metodenya yang terlewatkan oleh kita ketika sebelum punya lesson gitu. Jadi bisa dibilang ya kayak SIM lah Bang ya. Iya, betul. Jadi kita harus punya dasar sebagai pelatih. Tuh denger tuh Bang Andri udah ngomong tuh. Jadi seorang pelatih itu mempunyai dasarnya. Jadi memang harus penting juga untuk dimiliki gitu. Nah, kalau di kompetisi AFI nih Bang, kompetisi AFI itu kan di Tangerang 4 ini sudah berjalan nih Bang. Gitu. Nah, dari beberapa kompetisi yang Abang lewati di AFI 4 ini ada gak perbedaan atau mungkin kesannya gitu, menariknya kompetisi atau peserta akademi AFI itu daftar gitu. Jadi kompetisinya tuh makin ketat gitu, atau tidak ada perubahan atau begitu-begitu aja, atau gimana Bang? Khusus Tangerang 4 ya? Khusus Tangerang 4. Khusus Tangerang 4 dari tahun lalu ke tahun sekarang itu banyak perubahannya ya kan.
Mungkin karena beda IO juga. Kalau maaf Bang, kalau dihitung itu udah berapa tahun Bang? AFI 4 Tangerang khususnya itu udah berapa kali berjalan? Tangerang 4, seingat saya ketika Merpati Muda pindah dari Tangerang 1 dan bentuk Tangerang 4 bersama teman-teman di 2019 kita udah mulai sosialisasi. 2020 kita harusnya bergulir tapi ada COVID. Oke. Nah, kita stop dulu. Kalau nggak salah kita berjalan di 2021 sempat berjalan sebentar, tertunda lagi gitu karena COVID meningkat lagi. Nah, itu dari kurang lebih Tangerang 4 dari 2021 kan. 2021 atau 2022. Berarti 2021. 2 kali berhenti ya. Iya. Kalau sama ini berarti hitungannya 4, 5. Hitungannya 4 kayaknya. 4 ya. 5. Tangerang 4 pernah juga di Fitri. Pernah di Fitri sekali atau 2 kali saya lupa. Di WRB 2 kali, di RPL ini sekali, kurang lebih 5. Ya 5 sama berhenti kan, 2 tahun itu. Nah, apa yang menjadi perbedaan atau kesannya untuk Merpati sendiri ikut di AFI? Untuk Tangerang 4? Iya, Tangerang 4. Untuk ikut kesan dia di Tangerang 4, alhamdulillahnya pertama jarak dekat. Oke. Walaupun sempat di WRB masih terjangkau lah gitu. Nah, sekarang lebih dekat lagi nih di RPL kita, nggak terlalu mikirin masalah akomodasi karena orang tua juga bisa nganter masing-masing gitu. Terus untuk perbedaan dari segi pelaksanaannya juga sudah meningkat jauh gitu. Biasanya kalau di itu di AFI 4 itu gimana Abang maksudnya ikut nih Merpati ikut di kompetisi itu gimana Bang caranya Bang? Bisa ikut di AFI Merpati nih. Iya, bisa ikut di AFI. Bisa ikut di AFI itu daftarnya gimana? Online kah atau gimana? Pertama memang Merpati itu di Tangerang 1. Ya, karena memang waktu itu belum ada Tangerang 4. Kita Tangerang 1 karena di Tangerang 1 itu berjalan berapa tahun. Merpati Muda ikut Tangerang 1 dan bersama teman-teman yang wilayah sekolah futsalnya dekat-dekat sini, akhirnya kita memutuskan untuk membuat sosialisasi AFI Tangerang 4 gitu. Jadi dari situ terbentuklah komunitas AFI Tangerang 4. Nah, yang nantinya dari komunitas setelah sosialisasi baru bisa bergulirnya Liga Tangerang 4. Jadi sebenarnya sistemnya ya bukan daftar sih, join untuk ke komunitasnya dulu. Oh, komunitas. Gitu. Oke. Karena memang AFI sebenarnya kan bukan liganya saja yang penting, tapi komunitas AFI-nya juga penting. Komunitas AFI-nya ya gitu. Oke. Saya kira cukup nih Bang. Siap. Pembicaraan tentang Merpati Muda. Nah, pesan terakhir nih Bang, yang mungkin Abang bisa sampaikan ke teman-teman pecinta futsal ini khususnya di Tangerang, yang perlu Abang sampaikan gitu, pesan dan kesannya lah gitu. Siap. Yang bisa Abang sampaikan, monggo Bang. Untuk pesan mungkin kita sebagai pelatih atau sekolah futsal ya harus menerima semua siswa yang ingin mendaftar. Maksudnya tidak ada yang namanya intinya namanya sekolah futsal itu kan siapapun yang mau mendaftar dipersilakan. Gitu kan. Yang kedua, ketika sudah mengikuti latihan ya di ajang liga ya diikut sertakan gitu. Terkadang masih banyak sekolah futsal yang dilatihnya siapa, yang ketika bermain siapa gitu. Ya masih banyak lah. Jadi hanya mementingkan prestasi semata untuk sekolah futsalnya, bukan gimana caranya membuat pemain itu berprestasi. Pesan terakhir Bang buat anak-anak futsal nih. Pesan-pesan untuk pemainnya Bang, monggo Bang disampaikan. Terus berlatih, semangat berlatih,
Kalah, latihan lagi, jangan menyerah. Oke, terima kasih pecinta futsal. Begitu banyak cerita dari Merpati Muda. Mungkin teman-teman bisa lihat langsung ke IG-nya, nanti kita tampilkan di sini. Terima kasih Bang Andri. Siap, terima sudah kasih hadir banyak, di Pak acara podcast kita Bore Up. Jangan cuman katanya, tapi kita harus tahu dari ceritanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.